Hari kemudian ketika ia tanpa sengaja melihat Suyeon jalan bersama dengan seorang laki-laki berupaya ketika ia baru saja pulang dari universitas, gadis itu segera datang menghampiri. Suyeon memiliki siapa dia? Aku bisa menjelaskannya padamu, balas Suyeon. Melihat reaksi Suyeon yang tampak gugup membuat Ian semakin merasa curiga, apalagi pakaian yang dikenakan oleh perempuannya itu terlihat agak berbeda. Itu terlalu terbuka dan menggoda. Ian hanya pada apa yang tengah ia pikirkan saat ini bukanlah sebuah kenyataan sebenarnya. Kau ini siapa? Jangan ganggu kami dan pergilah. Usia laki-laki yang tebak usianya hampir sama dengan sang ayah. Aku harus pergi, setelah Suyeon mengikuti langkah lelaki berupaya yang tanpa tidak sabaran itu. Apa aku menjual dirimu sendiri? Teriak Ian dari belakang. Langkah Suyeon mendadak terhenti. Aku sudah bayar dia di muka, ucap lelaki berupaya itu tanpa murka. Sejak kapan? Suyeon tidak menjawab pertanyaan Ian. Gadis itu masih menangis terseduh di sana, merasa malu, terhina dan putus asa. Kenapa Suyeon ini jadi seperti ini? Gumam Ian lagi. Masa menyesal karena harus melihat sang kakak terpuruk seperti ini. Ian mengambil tasnya, kemudian mengambil dompet dan mengeluarkan sesuatu dari sana, sebuah kartu debit. Jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi akan aku usahakan untuk menutupi kekurangannya secara menyusul, ucap Ian sembari menyerahkan benda itu. Jangan Yana, kami tidak berhak menerima semuanya darimu, tolak Suyeon. Lantas aku harus bagaimana? Apa aku akan membiarkan kau pergi dengan laki-laki hidung belang itu? Apa aku harus diam saja mengetahui kenyataan saudara perempuanku menjual harga dirinya demi uang? Kami kesulitan, akhirnya ini bahkan semakin sulit saja, ucap Suyeon dengan suara lebih lirih. Sejak mendapatkan uang bulanan rutin dari kakak iparmu, sikap berusaha yang hobi semakin menjadi-jadi. Ibu kerap kali terkena imbasnya ketika mencoba menyimpan sebagian uangnya untuk biaya pendidikanku. Terkesan kejam, namun jujur saja ini sekian kalinya Ian membayangkan jika saja ayahnya pergi meninggalkan dunia ini, mungkin segalanya akan menjadi lebih baik. Aku akan mulai bekerja untuk menutupi kekurangannya, jadi jangan pernah berpikir untuk melakukan hal ini lagi. Cukup fokus pada pendidikan yang tengah Suyeon tempuh saat ini. Hanya tinggal sebentar, jadi bertahanlah, minta Ian dengan sangat. Ian tahu jika kamu memiliki ketertarikan padanya sudah terlihat cukup jelas sekali. Mereka menjalani pekerjaan ini dengan profesional. Itu yang membuat Ian memilih untuk bertahan meskipun tahu jika kamu adalah sahabat dari Taehyung. Dia sebenarnya lelaki yang baik, bahkan sempat menawarkan pinjaman uang pada Ian meskipun gadis itu tidak pernah menceritakan detail masalah yang tengah ia hadapi. Lalu hanya sekedar menebak jika saat ini ia tengah membutuhkan uang, apalagi setelah tanpa sengaja mendengar gadis itu memohon agar gajinya dibayarkan lebih awal. Jadi sudah jelas sekali, semua yang ada di dalam pikiran Taehyung hanyalah sebuah kesalahpahaman. Hari itu segalanya terasa berat ketika ibunya meminta Ian mampir ke rumah. Semua ini salahmu, Ibu hentikan. Ian sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu kita, Bu. Seperti biasa, pembelaan dari Suyeon untuk Ian tidak akan pernah didengar. Bicara lebih masuk akal, Bu. Aku bahkan tidak melakukan apapun. Pasien tidak peduli meski Unwo yang diminta menunggu di luar sana mendengar keributan ini. Karena kau anak perempuan yang paling berharga sampai harus rela banting tulang demi bisa melunasi hutang orang tuanya. Ian tahu jika Suyeon kembali bekerja di sebuah minimarket, dia membiarkannya karena meskipun gajinya tidak seberapa, namun setidaknya itu bukan pekerjaan kotor. Kalau kau berniat untuk membantu bukan setengah-setengah begini caranya, setelah ibunya masih belum puas. Aku tidak memiliki uang sebanyak itu. Aku sedang mengusahakannya. Sekalipun ibu sangat membenciku, akan lebih baik jika ibu diam saja daripada terus berbicara buruk tentangku, balas Ian. Apa gunanya memiliki suami yang kaya raya jika masalah uang yang tidak seberapa bagi keluarga mereka saja kau tidak bisa mendapatkannya? Bagaimana dengan ayah? Ibu tidak pernah menyalahkannya.
Meskipun ibu tahu jika ayah adalah sumber dari segala kekacauan yang terjadi di keluarga ini. Beraninya aku bicara seperti itu, sentak ayahnya. Sikap kasar ayahnya sudah menjadi makanan sehari-hari bagi Joyen. Jadi dia tidak banyak memberikan reaksi ketika lelaki itu mendorong kasar tubuhnya. Ayah hentikan, jika Suyan, sebelum ayahnya berhasil melihatkan sebuah tamparan di wajah Yen. Kau hanya menguji kesabaran kami kan? Kau bawa sisa uangnya bukan? Bagaimana bisa kau dan keluarga suamimu membiarkan kami hidup menderita begini? Apa kau senang ketika melihat kami terlantar di jalanan? Kau bahagia karena merasa sudah berhasil bersenang pada kami. Ayahnya tanpa tidak sabar mengajak isi tas Yen demi mencari keberadaan uang yang memang sebenarnya tidak ada di sana. Uang kajian Yen sudah terkirim di kartu rekening yang kini berada di tangan Suyon. Yang benar jumlah itu masih jauh dari kata cukup untuk melunasi hutang orang tua mereka. Di mana kau sembunyikan uangnya? Sentak sang ayah. Yen merebut tasnya kembali dari tangan sang ayah. Sudah cukup untuk hari ini. Dia ingin segera pulang. Tidak ada, hanya itu yang bisa aku berikan pada kalian. Selebihnya, kekurangannya, usahakan untuk melunasinya sendiri. Balas Yen dengan datar. Ayahnya masih belum cukup puas dengan membiarkan Yen pergi begitu saja. Lelaki berupaya itu mengikuti langkah sang anak hingga di luar rumah dan menemukan Ummu di sana. Siapa pria ini? Jangan pedulikan Ummu apa. Ayo kita pulang. Ia meminta Ummu untuk mengabaikan sang ayah. Lihat kelakuanmu ini, selama ini aku selalu bertanya-tanya dari mana sifat kampanganmu ini berasal. Belum cukup puas hanya dengan mendapatkan gentayung dari keluarga kaya raya. Sekarang kau malah pergi bersenang-senang dengan pria lain, adik ayahnya. Apa itu artinya sebentar lagi akan ada anak haram kedua yang akan menyusul lahir ke dunia ini? Lanjut pria lagi berupaya itu dengan kejam. Jika itu dirinya yang mendapatkan sebuah hinaan, mungkin ia tidak akan semarah ini. Namun nalurinya sebagai seorang ibu tidak bisa menerima ketika sang ayah menyebut Seo sebagai anak haram, sekalipun putranya itu memang lahir karena sebuah kecelakaan. Apa? Kau mau marah? Bukankah itu sebuah kenyataan? Apa sebutan bagi bayi yang ada sebelum adanya ikatan suci pernikahan? Pergilah, aku meminta dengan menahan amarahnya. Balas saya tanpa bingung. Pergilah ke akhirat, kematianmu akan membuat segalanya menjadi lebih baik. Saat mata tajam penuh amarah itu cukup membuat sang ayah terdiam beberapa saat. Baru kali lelaki berupaya itu tidak bisa membalas perkataan kejam sang anak bungsunya. Aku ingin segera pulang, aku ingin memeluk putraku. Ucap yang setelah berjalan menjauh bersama dengan Ummu. Taeyong sudah bisa menebak bagaimana reaksi Yen ketika bertemu dengan Seo keesokan harinya setelah keadaan tubuhnya sudah cukup membaik. Hei, tidak apa-apa, lihat anak kita sekarang sudah bisa tidur dengan nyenyak. Itu artinya kondisi tubuhnya telah berangsur membaik. Hibur Taeyong sebelum tangis Yen pecah. Yen membalas dengan anggukan pelan. Itu hanya demam tinggi yang kerap menyerang anak-anak akhir-akhir ini karena pengaruh cuaca yang tidak menentu. Secara keseluruhan tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi karena selama berada di rumah sakit ini, Seo dirawat dengan sangat baik oleh dokter dan para perawat. Pagi ini demam sang anak sudah turun. Jika tidak nanti sore, mungkin besok pagi Seo sudah bisa keluar dari rumah sakit. Erinuna akan tiba nanti siang. Erinuna pulang, Yen cukup terkejut mendengar kabar dari suaminya itu. Iya, aku sudah menceritakan semuanya pada Erinuna, jadi aku tidak perlu mengkhawatirkan apapun lagi, balas Taehyung. Tapi sayang kami ini keluargamu. Tolong libatkan kami juga ketika kau sedang mengalami kesulitan. Bukankah segalanya akan menjadi lebih ringan jika dihadapi bersama-sama setelah Taehyung. Satu alasan yang membuat dia ingin menyelesaikan masalah ini sendiri adalah karena dia tidak ingin menambah beban Airin yang tengah mempersiapkan acara pernikahannya.
bersama Sokjin bulan depan. Aku malu, Momin menunduk sedih. Bukan salahmu, hibur Taehyung. Jika kali ini pun kau berhasil menutupinya, tidak ada jaminan mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Kita tidak bisa berbuat apa-apa karena masih terlalu muda, tapi Erin Una bisa mengatasinya, lanjut Taehyung. Maaf karena sudah menyembunyikan masalah ini darimu, ucap Yeon menyesal. Aku merasa sangat tulus sekali karena sudah menempatkan suamiku pada keadaan yang sulit juga mentelantarkan anak kita. Aku bukan ibu yang baik. Jangan bicara seperti itu, kau istri dan ibu yang baik bagi kami, balas Taehyung. Sekarang aku percaya dan tidak perlu lagi merasa khawatir. Jika suatu hari nanti aku akan pergi ke akhirat terlebih dahulu, saya akan tetap aman dan bahagia bersama ayahnya. Kau mulai lagi, aku tidak suka ketika kau sudah bicara seperti ini, raya Taehyung. Tapi yang menyukai pelukan Taehyung seperti ini, hangat dan menenangkan membuat Restu merasa terlindungi. Saya ingat perkataanku ini. Jika hal itu sampai terjadi, aku mengizinkanmu untuk menikah lagi. Tapi pastikan dia adalah seorang wanita yang bisa merawatmu dengan baik. Karena kau orang yang cukup ceroboh. Juga orang tersebut harus tulus menyayangi Seo sepenuh hati, ucap Yeon. Tidak ada orang yang seperti itu kecuali kau. Pokoknya, aku tidak akan menikah lagi. Cukup sekali seumur hidup, dan itu denganmu, balas Taehyung. Jika sudah melakukan percakapan yang mendalam seperti ini, rasanya Taehyung menangis saja. Janji setelah ini, dia tidak akan berani lagi. Apa yang katakan selama ini juga untuk kebaikan. Jadi Taehyung akan mulai mencoba untuk mendengarkan semua perkataan sang istri. Hanya jangan ulangi lagi, yang seperti ini hanya akan menimbulkan kesalahpahaman di antara kita berdua. Sekalipun itu masa sebaiknya kau bisa menceritakan semuanya padaku, ucap Taehyung. Iya sayang, aku berjanji, balas Yeon. Keluarga Yeon bisa jadi memiliki nyali cukup besar jika tidak terpengaruh akan kemarahan Airin. Setelah mendapat ancaman tidak akan mendapatkan uang jaminan lagi, juga peringatan masuk penjara jika masih tetap nekat untuk memas Jae-hen. Pada akhirnya mereka menyerah. Bukan hal sulit menjelaskan lelaki baru bayar tak tahu diri itu ke dalam sel tahanan. Hanya saja Airin masih melihat sebagai ayah kandung dari sang adik ipar, meskipun Yeon mengatakan dia menerima apapun keputusan yang Airin buat. Untuk saat ini Airin cukup hanya dengan memberikan sebuah peringatan. Kedepannya jika mereka berulah sekali lagi, maka Airin tidak akan segan-segan lagi. Sudah cukup merasa sabar dan mengalah melihat adik iparnya dibuat menderita selama ini. Lihat si kecil ini sedang sakit saja dia tetap ceria. Kalau sudah berhadapan dengan Seo, Airin sudah pasti tidak bisa menahan rasa gemasnya. Yeon cukup merasa lega mengetahui siang ini Seo telah mendapatkan kembali senyumnya. Juga nafsu makannya, apalagi dokter sudah mengizinkan Seo keluar dari rumah sakit nanti sore. Itu karena pengasuh Hong cepat tanggap untuk segera membawa Seo pergi ke rumah sakit Uni. Yeon. Dengar itu, Airin janji akan mengucapkan terima kasih banyak, juga sekalian memberikan bonus tambahan untuk pengasuh Hong nantinya, karena sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik sekali. Airin Une, terima kasih banyak, ucap Yeon ketika hanya ada mereka bertiga di dalam kamar merawat Seo. Pengasuh Hong sedang istirahat makan siang sementara Taehyung berada di universitas. Airin cukup mengerti kemana arah bicara Yeon, tidak perlu merasa sungkan. Sudah sepatutnya aku menceritakan hal ini pada kami. Kau Taehyung dan Seo berada dalam perlindunganku. Memang hal seperti ini harus aku sendiri yang turun tangan untuk memberikan efek jerah pada mereka. Terima kasih karena sudah mau terbuka dan tidak menyimpan masalah ini untuk kau hadapi sendirian, lanjut Airin. Uni sudah banyak sekali membantu kami. Aku tidak tahu bagaimana caranya membalas semua kebaikan ini. Kumam Yeon. Hanya jadilah ibu yang selalu menyayangi keponakan kesayanganku ini dengan sepenuh hati. Juga doakan semoga kehidupan rumah tanggaku dengan Sokjin kelak selalu mendapatkan kebahagiaan. Meskipun sudah jelas kami memiliki satu kekurangan besar,
bisa memiliki seorang keturunan, ucap